memulai tahun ini kita melakukan pembudayaan tradisi menulis Al-Quran. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Dirijen Ibu Faizah. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, istana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para pimpinan pondok pesantren, para pengasuh pondok pesantren yang hadir di tengah-tengah kita pada siang menjelang sore hari ini.
Yang saya hormati Saudara Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Islam pada Kementerian Agama. Yang saya hormati para pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4, seluruh keluarga besar Kementerian Agama. Juga yang saya hormati para kepala kanwil Kementerian Agama se-Indonesia yang pada waktu yang sama saat ini juga melakukan aktivitas yang sama seperti yang kita lakukan, yaitu menghimpun sejumlah santri untuk bersama-sama melakukan pembudayaan tradisi penulisan Al-Quran yang harapannya tentu ke depan mudah-mudahan ini semakin mengakrabkan kita dengan kitab suci kita, Al-Quran. Para hadirin sekalian yang berbahagia, tentu pertama saya amat sangat bersyukur bahwa pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Santri, kita tahu bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan Hari Santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober, sehingga menyongsong 22 Oktober mendatang, Kementerian Agama dengan seluruh jajarannya telah merancang sejumlah kegiatan program dalam rangka untuk memperingati Hari Santri tersebut, yang salah satunya adalah apa yang kita lakukan saat ini, yaitu peluncuran pembudayaan tradisi penulisan Al-Quran yang dilakukan secara serentak se-Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada hari ini, saat sekarang ini, keluarga besar Kementerian Agama baik di pusat maupun provinsi di seluruh tanah air dengan dukungan para santri pondok pesantren sedang berkumpul dalam rangka menyatukan tekad, menyamakan niat dan komitmen untuk meneladani dan menginternalisasi kandungan Al-Quranul Karim melalui kegiatan pembudayaan tradisi penulisan Al-Quran. Seluruh santri yang saat ini sedang berkumpul di wilayahnya masing-masing, insya Allah akan menghasilkan mushaf Al-Quran, setidaknya 2 mushaf di wilayah atau provinsinya masing-masing, sehingga nantinya akan terkumpul 66 mushaf Al-Quran dari seluruh Indonesia yang merupakan hasil tulis tangan para santri pondok pesantren di Nusantara. Mushaf yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan ini saya namakan dengan mushaf santri. Saya dan kita semua berharap tiap provinsi nanti dalam waktu yang bersamaan akan menghasilkan 2 mushaf di provinsinya masing-masing. Yang satu itu untuk menjadi milik provinsi masing-masing, dan yang satunya lagi kita harapkan bisa diserahkan ke pusat untuk nanti kita hasil karya para santri itu, sehingga nanti kita memiliki satu mushaf yang ditulis oleh seluruh santri-santri yang mewakili setiap provinsi yang ada di tanah air ini. Mushaf itulah yang kelak pada tanggal 22 Oktober saat puncak acara peringatan Hari Santri yang insya Allah akan dilaksanakan di Banten, di Provinsi Banten, yang akan kita sampaikan, kita serahkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk hal itu maka saya selaku Menteri Agama memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, diiringi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, khususnya para santri kita. Jadi kalau saya menyebut santri, tentu termasuk di dalamnya para santriwati kita. Jadi yang perempuan-perempuan tidak perlu khawatir,
santri itu ya seluruhnya laki-laki dan perempuan yang telah ikut menyemarakkan peringatan Hari Santri ini dengan memulai tahun ini kita melakukan pembudayaan tradisi menulis Al-Quran, sehingga harapannya kelak Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menganut agama Islam, penduduk Muslim terbesar di dunia, itu tidak hanya dikenal sebagai negara dengan warga negaranya yang terbiasa membaca Al-Quran. Jadi qiraah itu sudah menjadi salah satu ciri dari masyarakat Muslim Indonesia. Karena alhamdulillah banyak qori-qori'ah kita yang berhasil mengharumkan nama bangsa di forum-forum internasional, sehingga kita dikenal sebagai negara yang cukup memiliki banyak qori-qori'ah yang baik-baik, sehingga kemudian dikenal sebagai negara dengan pembaca Al-Quran yang sangat masif, yang sangat banyak. Ini yang akan kita tingkatkan. Kita tentu tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pembaca Al-Quran, tapi juga yang terbiasa memiliki tradisi menulis Al-Quran, sehingga harapannya proses internalisasi kitab suci kita itu bisa lebih baik ada pada diri setiap umat Muslim di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di samping memiliki kemuliaan atas sejumlah mukjizat yang melekat, Al-Quran juga memiliki kandungan dan norma-norma yang patut diaplikasikan dalam rangka menyelesaikan problem-problem sosial dan keumatan. Al-Quran mengandung prinsip dan etika yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ia merupakan petunjuk, pedoman, dan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Ia sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tentu pernyataan Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk atau pedoman, tidak hanya memiliki energi potensial secara tekstual semata, tetapi juga energi aktual secara realitas sebagaimana yang kita saksikan dalam perjalanan umat dan bangsa. Dalam konteks kehidupan pribadi dan keluarga kita masing-masing, misalnya, kita akan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan hidup jika dalam perjalanan kehidupan kita ini selalu dekat dengan Al-Quran sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu bangsa akan meraih kemakmuran, kemajuan dan kejayaan manakala bangsa itu menjunjung tinggi nilai-nilai dan kandungan Al-Quran. Nilai-nilai itu adalah keadilan, kesamaan, permusyawaratan dan demokrasi, dan penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai luhur lainnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, menjadi penting, apalagi kebijakan revolusi mental yang saat ini menjadi komitmen pemerintah sangat tepat untuk kemudian kita integrasikan dengan membudayakan dan meneladani kandungan Al-Quran itu. Revolusi mental merupakan sebuah paradigma berpikir, bertindak, dan berperilaku, serta mengambil kebijakan yang berorientasikan pada kepentingan dan pembangunan bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, pemenuhan hak dan kewajiban antara masyarakat dan pemerintah, serta etika yang baik. Revolusi mental mempersyaratkan kepada seluruh elemen bangsa untuk memiliki niat dan iktikat yang baik dan kesungguhan dalam aktivitas sehari-hari yang benar guna membangun bangsa. Revolusi mental mengharuskan kepada seluruh elemen bangsa untuk memiliki integritas agamanya yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Aktualisasi atas kandungan agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan menjadi kata kunci dalam kesuksesan revolusi mental. Dalam konteks umat Islam memahami dan menerapkan kandungan Al-Quranul Karim dalam kehidupan sehari-hari dengan baik oleh seluruh elemen bangsa menjadi barometer kesuksesan revolusi mental. Oleh karenanya, kegiatan yang kita sama-sama lakukan pada hari ini sesungguhnya memiliki makna yang strategis dan langkah yang tepat guna untuk pengembangan revolusi mental di masa mendatang. Hadirin yang berbahagia, di awal saya sebutkan bahwa mushaf Al-Quran yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan ini saya namakan dengan mushaf santri. Mengapa? Setidaknya ada dua alasan. Pertama, rangkaian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hajat Kementerian Agama dan tentu seluruh pondok pesantren, khususnya dalam merayakan Hari Santri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2015 yang lalu merupakan wujud pengakuan pemerintah atas perjuangan dan kiprah kalangan ulama dan santri pondok pesantren baik dalam konteks merebut kemerdekaan maupun mempertahankan para santri dilakukan secara serius dan penuh tanggung jawab. Kalangan pesantren merupakan kalangan yang sudah selayaknya mendapatkan afirmasi secara konkret oleh kita semua, baik afirmasi pada aspek regulasi, rekognisi maupun pada aspek fasilitasi. Di lingkungan Kementerian Agama, sejumlah regulasi telah kami tetapkan seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah pada Pondok Pesantren, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Ali. Selain itu telah diterbitkan sejumlah keputusan Dirjen Pendidikan Islam terkait aturan teknis sebagai tindak lanjut dari PMA tersebut. Berdasarkan regulasi-regulasi itu, Kementerian Agama juga telah memberikan rekognisi atau melalui kelembagaan muadalah, pendidikan diniyah formal, Ma'had Ali, dan pendidikan kesetaraan. Demikian juga afirmasi fasilitasi juga diberikan oleh Kementerian Agama kepada pondok pesantren, baik berupa bantuan rehab pondok pesantren, bantuan operasional sekolah untuk pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren, tunjangan atau insentif kepada ustadz pesantren, program beasiswa santri berprestasi, program Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk benar-benar memberikan alokasi anggaran yang memadai bagi pondok pesantren. Kesempatan yang baik ini dengan mengharap ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Pak Menteri yang hadir ada 5 santri Pak Menteri. Terdiri dari 5 pondok pesantren, dari Raudatul Hasanah, Darul Arqa, kemudian TPI, kemudian Mawaridus Salam, dan Yohai Cijai Pak Menteri. Jadi ada yang hadir di sini 50 Pak Menteri. Bersama saya juga hadir beberapa pimpinan pondok pesantren. Ada Pak Umar yang perwakilan Turki dan juga ada Pak Said Makum dari Mawaridus Salam. Juga hadir semua Pak Menteri kami sini, Kepala Bidang P15 dan bahkan pemerintah semua kabupaten kota Sumatera Utara. Ya. Jadi di seluruh santri di Sumatera Utara ada 4 orang Pak Menteri melakukan hal yang sama penulisan pusaka Quran. Saya ingin mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan di provinsi saudara-saudara sekalian terkait dengan peringatan Hari Santri ini. Silakan bebas saja siapa yang ingin memulai, saya singkat saja. Selain apa yang kita lakukan pada siang hari ini, yaitu dengan pembudayaan tradisi menulis Al-Quran, mungkin ada kegiatan lain dalam rangka peringatan Hari Santri yang masyarakat perlu mengetahui apa yang saudara-saudara lakukan.
Terima kasih Pak Menteri. Dari di Banten, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri, besok hari kami akan mengadakan kegiatan Tujuh Akbar, melibatkan seluruh santri yang ada di Provinsi Banten di Masjid Raya Al-Banten ini diinisiasi oleh Kementerian Agama bersama-sama dengan SPT dan Biro Kesra Provinsi Banten. Kemudian juga kita akan mengadakan kegiatan Jemaah Santri sebagai rangkaian itu tanggal 22 Oktober, tanggal 21 kita sudah mulai kegiatan Jemaah Santri. Dan beberapa kegiatan yang kemarin juga kita kerjasamakan dengan Kesultanan Pengadilan Kesultanan Banten berupa kegiatan-kegiatan yang mencoba bagaimana menyajikan semangat peringatan Hari Santri di seluruh lapisan santri masyarakat Banten. Karena pada hakikatnya Hari Santri ini merupakan kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa bagi seluruh komponen pondok pesantren. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Pada prinsipnya Banten yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Kosmenas siap untuk bekerja bersama-sama mensukseskan kegiatan ini. Terima kasih, Menteri. Alhamdulillah, terima kasih. Ini juga untuk diketahui seluruhnya bahwa dalam rangka peringatan Hari Santri, Banten memang akan menjadi tuan rumah pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren nasional yang merupakan agenda rutin 3 tahunan yang kali ini akan ditempati bisa kita persembahkan kepada beliau. Terima kasih Banten. Berikutnya ada yang ingin menyampaikan program lain terkait dengan peringatan Hari Santri ini. Kalteng silakan. Yang pada malam ini sedang kegiatan dan itu dimulai dengan khatam Al-Quran. Alhamdulillah sebanyak 450 orang, berarti hampir 12 khatam hari ini selesai membaca Al-Quran. Dan insya Allah pada tanggal 22 nanti hari puncaknya itu kami sudah sebarkan surat seluruh kemana untuk menyebarkan ini. Insya Allah berangkat acara nanti untuk biar santri ini insya Allah akan sebar dan akan diketahui oleh masyarakat yang berada di Kalimantan Tengah ini. Dan tadi baru saja dari Kemendikbud itu kembali dipanggil oleh Ketua DPR dan beliau sudah menyatakan insya Allah kegiatan madrasah, insya Allah kegiatan pondok pesantren, insya Allah akan didukung oleh pemerintah Kalimantan Tengah dengan gubernur yang baru, insya Allah. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kalteng. Berikutnya saya dari Gorontalo, silakan. Ya baik, alhamdulillah untuk Provinsi Gorontalo pada hari ini telah dihadiri oleh 300 santri Provinsi Gorontalo, sekitar 26 pondok pesantren yang tersebar di Provinsi Gorontalo. Kegiatan pada hari ini santri ini alhamdulillah Pak Menteri telah diawali dengan kegiatan konsolidah tingkat kabupaten kota dengan berbagai macam lomba yang kami lakukan. Pertama tentang lomba berupa pentas seni Islam, kemudian lomba musyawarah qiraatul Qur'an dan lomba olahraga. Di dalam rangka persiapan Kosmenas yang insyaallah akan dilaksanakan di Provinsi Banten nanti. Dan pada hari ini alhamdulillah ini video conference yang dihadiri oleh seluruh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kepala bidang, pimpinan pondok pesantren dan santri-santri yang ada di perangkat ini. Sungguh sangat luar biasa Pak Menteri antusias mereka terhadap kegiatan pada hari ini. Selain ini akan dilanjutkan dengan berbagai macam kegiatan yang ada di daerah masing-masing dan juga pesantren masing-masing. Baik, terima kasih. Terima kasih.
Berikutnya Lampung, silakan. Ya. Setelah Lampung bersiap-siap Sutra. Tenaga penelitian di Santri Yusuf ini kerjasama dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Yusuf. Pertama, kegiatan adalah alat pemanasan ilmiah. Di sini dilakukan juga melibatkan yayasan yang mampu sebagai narasumber. Yang kedua, kita melakukan festival budaya, seni dan budaya yang adalah Marawis, Posisinya, jadwal pembacaan selawat Nabiya di Pondok Pesantren di Al-Hikmah. Yang berikutnya juga ada lomba karya ilmiah untuk kalangan anak santri Pak Undi, dan selain itu juga kita laksanakan pada hari Sabtu nanti. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Lampung. Selanjutnya Sutra, silakan. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dengan para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 dan Eselon 3 yang saya hormati, untuk Sultra segera kami melaporkan Pak, untuk kegiatan ini kita telah mengadakan kegiatan Hasanah Hab membantu menulis Al-Quran itu sebanyak 602 santri yang terdiri dari Pondok Pesantren Umum Santri Kota Kendari, Pondok Pesantren Gontor Putri dan Putra, dan juga Pondok Pesantren Sohibul Quran, Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Quran Kota Kendari, dan Pondok Pesantren Sirajul Munir Konawe Selatan yang hadir pada santri di daerah kami Menteri melibatkan sekitar 226 pondok pesantren insya Allah. Pusatnya di Kota Makassar dari Pak Telo saja yang didukung penuh oleh Kota Makassar dengan Pak Gubernur insya Allah. Pertandingan yang kami lakukan adalah karya tulis ilmiah, ada olahraga di sini, festival santri, dan akan ada halakah para pimpinan pondok pesantren pada saatnya nanti Pak Menteri. Demikian kami lakukan. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sulsel, ngomong-ngomong, kakak beliaunya kemana ini? Lagi di Jakarta Pak Menteri, ikut entry meeting dan rangkaian pemeriksaan BPK. Oh, lagi di Jakarta. Baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Selanjutnya dari Jawa Timur, silakan. Kota dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dalam rangka menyambut hari santri, menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Ada beberapa macam, kalau boleh mohon izin saya sebutkan, ada karnaval santri di Ngawi, kirap santri, Magetan, Bangkalan, Banyuwangi, yang sudah berlangsung MIK itu ada di Tuban, Sidoarjo, Tulungagung, lalu Khotbah Quran, Festival Tasik, gerak jalan dari Kota Batu, Bangkalan, Probolinggo, dan masing-masing akan melaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Sementara yang dilakukan di Candi saat ini ada 100 orang, dan sudah saya sebutkan 408 ada di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Ada yang menarik Pak Menteri, bahwa setelah event ini dilaksanakan, ini di luar dugaan kami, ternyata pondok-pondok pesantren di kabupaten kota ini hampir rata-rata yang besar terutama ini untuk setengah protes gitu, untuk meminta mengikuti acara ini. Karena ada ada aturan yang sudah ditetapkan oleh Pak Direktur, sehingga kita ikuti aturan, dan kami memberikan jalan keluar. Mudah-mudahan nanti akan ada event berikutnya dengan melaksanakan penulisan laporan semacam ini. Ini di luar dugaan kami. Kira itu Pak Menteri yang bisa kami laporkan. Baik, maksudnya prosesnya itu ingin ikut berpartisipasi kan begitu? Ya, ingin ikut berpartisipasi. Ya, terkumpul hanya 600. Ya, insyaallah, mudah-mudahan. Berkat. Ya. Terima kasih Jawa Timur. Berikutnya Sumatera Utara. Silakan. Assalamualaikum Pak Menteri, Pak Dirjen yang kami hormati, Bapak Menteri yang kami hormati. Pada
Sore hari ini kami para senang Pak Menteri langsung bertatap muka dari media komplek. Kami di sini hadir Pak Menteri, semua kepala bidang dan Kadang dari Kota Sumatera Utara, baik dari Mandiri Ngantel Pak Menteri yang 13 jam dari Medan, kemudian dari Nias, dan juga Pak Menteri dalam rangka untuk menyaksikan video konferensi, itu juga dengan pimpinan Pondok Pesantren Pak Menteri. Yang kami hormati Pak Dirjen, kami laporkan Pak Menteri dari 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara, jumlah pesantren kita 212 lembaga dan jumlah santri 42.900. Dari beberapa kegiatan, yang pertama kami lakukan Pak Menteri adalah kami himbau semua kabupaten kota dan pondok pesantren untuk melakukan pemasangan spanduk yang bertema dari pesantren untuk Indonesia. Jadi semacam sosialisasi Pak Menteri kepada masyarakat dan juga pondok pesantren. Dan juga dari beberapa kegiatan kabupaten kota yang sudah berjalan, pertama ada perkemahan santri Pak Menteri. Ada perkemahan santri, kemudian juga musyawarah Al-Quran, zikir dan doa, dan haflah Al-Quran. Kemudian ada satu kegiatan Pak Menteri, yaitu salah satu video, yaitu Cahaya Cinta, Oktober 2016, yaitu dengan tema Cahaya Cinta. Terima kasih, dan selanjutnya saya akan beralih ke Bangka Belitung. Silakan. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang kami hormati, para pejabat yang hadir di Bangka Belitung, kami laporkan bahwa kegiatan yang kami lakukan, Pak Menteri. Bangka Belitung untuk acara Pospanas di Banten itu akan kirim berapa santri? Kami akan ikutkan santri nanti sekitar 120 peserta Pak Menteri. Ya. Semua cabang olahraga itu ikut ya? 12 cabang Pak Menteri. Dan seninya? Ada 12 cabang yang diikuti santri. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bangka Belitung. Lomba antar majelis taklim untuk menyemarakan santri, yaitu dengan lomba membaca Quran, qasidah, dan lomba sholawat. Itu yang diadakan di Sutra. Dan insya Allah yang berkaitan juga dengan kegiatan lainnya ada yang namanya Liga Santri, yang kebetulan kita bekerjasama, lokasinya meminjam di Universitas Al-Ulil Kendari. Sudah seluruhnya ya? Pak Menteri. Ya. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah seluruhnya, saya ingin menyampaikan dua hal saja yang perlu dipahami, dilakukan betul, dan kemudian ditindaklanjuti, dilaksanakan oleh seluruh Kakanwil beserta jajarannya di provinsinya masing-masing. Pertama adalah bahwa penetapan hari santri itu setidaknya mengandung dua hal. Jadi agar jangan hanya dimaknai sebagai bentuk dari rekognisi atau pengakuan pemerintah terhadap santri, terhadap ulama yang telah ikut memberikan kontribusi sumbangsi yang sangat besar dalam ikut merebut kemerdekaan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini, gitu. Tapi yang tidak kalah pentingnya, hari santri itu juga harus dimaknai sebagai sebuah tonggak di mana santri dan pondok pesantren tentu harus lebih memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut memiliki keindonesiaan kita ini. Jadi baik buruknya Indonesia hari ini dan ke depan itu juga harus menjadi sesuatu yang disadari sepenuhnya oleh kalangan santri, oleh kalangan pondok pesantren, bahwa tanggung jawab itu ada di tangan para santri dan pondok pesantren. Sehingga dengan penetapan hari santri, maka saya berharap seluruh kegiatan yang tadi sangat beragam yang akan dilakukan dalam rangka peringatan hari santri itu harus dimaknai ke dalam dua hal tadi itu. Yang kedua secara khusus terkait dengan kebudayaan tradisi penulisan Al-Quran ini adalah untuk yang pertama kalinya, dan ke depan kita Kementerian Agama ingin
ini menjadi sesuatu yang rutin dilakukan oleh para siswa-siswi madrasah-madrasah kita, sehingga nanti mungkin perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum madrasah, atau bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas madrasah-madrasah kita. Tentu di dalamnya adalah pondok-pondok pesantren kita, agar seluruh siswa didik kita, para siswa-siswi madrasah, para santri-santriwati kita, mari kita memaknainya dalam bentuk tanggung jawab demikian amanat dari Bapak Menteri Republik Indonesia. Kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Menteri, Pak Dirjen, dan seluruh para pengasuh pondok pesantren, para sivitas pondok pesantren yang telah bersama-sama menyelenggarakan pencanangan budaya penulisan musaf Al-Quran ini. Khususnya kepada para santri, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kita aplaus yang luar biasa untuk kegiatan hari ini yang terjadi momentum yang sifatnya nasional, dan mudah-mudahan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Baiklah, Bapak Menteri beserta hadirin yang kami hormati, demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pencanangan budaya nasional menulis mushaf Al-Quran di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan akhirnya marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya saya selaku petugas sebuah acara mengucapkan terima kasih atas segenap perhatian dan partisipasi dari seluruh provinsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau para santri dilanjutkan saja untuk menulis mushafnya sampai dengan selesai. Mungkin Bapak Menteri ingin secara langsung meninjau atau melihat para santriwan dan santriwati yang sedang melakukan kegiatan menulis mushaf ini.